Piala Dunia jagoin apa loh? Brazil dong. Lah, Brazil itu udah nggak bagus bro. Gua sih lebih pilih Perancis. Lagi rame banget kan ngebahas soal Piala Dunia ya. So topik sepak bola itu jadi menarik buat diobrolin banyak cowok-cowok kebanyakan. Tapi ya perempuan juga nggak sedikit yang suka bola ya. Nah yang menarik itu sekarang banyak yang tiba-tiba jadi komentator-komentator dadakan. Sepertinya kita tuh paham banget soal sepak bola dan sebagainya. Mulai dari ngomenin strateginya, pelatihnya, siapa yang bakal menang, siapa yang bakal kalah. Bahkan kita tuh komen sampai ngomongin soal skill pemainnya seolah-olah kita tuh lebih jago daripada mereka. Dan ya itulah serunya sepak bola ya, semua dikomentarin gitu. Dan komenan-komenan kita tuh seperti saya bilang tadi, kita tuh kayak merasa lebih jago daripada si atletnya ya. Tapi yang saya sayangin itu banyak yang komenannya bernada negatif. Bahkan banyak yang gampang ngejudge atau melabel mental seorang atlet ya, kayak bilang egois, bilang lemah, bilang star syndrome dan sebagainya gitu. Nah, pernah nggak sih kita mikir ya, apa yang ada di kepala seorang pemain sepak bola pas dia masuk ke tengah lapangan? Lihat deh, payah banget backnya, lemah. Terlalu banyak ngelamun nih orang, kayak lagi banyak pikiran. Iya kali. Kita kan cuma lihat mereka lari, senyum, mereka nyanyi lagu kebangsaan, terus ya main bola semaksimal mungkin gitu, berharap juara gitu, kayak semuanya itu baik-baik aja. Padahal kita nggak tahu tuh ada cerita apa yang ada di kepala mereka. Kita nggak mau tahu bahkan. Yang jelas mereka itu dituntut harus main seprofesional mungkin. Kita nggak tahu tuh kalau misalkan mungkin ada yang lagi punya masalah keluarga. Kita juga nggak peduli tuh kalau misalkan mungkin ada yang lagi punya masalah keuangan, atau mungkin ada yang mikirin kesehatan orang tuanya. Bahkan ya di negara tertentu ya, di beberapa kasus ada tim sepak bola yang datang dari negara yang lagi nggak baik-baik aja. Coba bayangin jadi pemain Haiti, mereka dituntut profesional, mereka dituntut maksimal, padahal negara mereka itu lagi krisis, lagi kacau, lagi chaos banget. Karena ada perang antara gangster sama pemerintah di sana. Dan kalau harus main di kandang ya, mereka itu nggak bisa main di stadion mereka sendiri saking chaosnya gitu, saking kacaunya, harus keluar gitu. Yaitu karena ada perebutan kekuasaan di negara Haiti. Dan buat tim Haiti ya, yang udah puluhan tahun nggak masuk Piala Dunia, ini kan kayak membela negaranya itu kan suatu kebanggaan ya. Tapi kalau situasinya kayak gitu ya, membela negara juga bisa jadi beban buat mereka gitu. Ya soalnya bukan cuma ada beban mental jadi juara buat orang-orang Haiti, tapi juga ada beban mental yang aman gak ya keluarganya di rumah, aman gak ya kerabatnya di negaranya. Dan itu gak gampang buat mikir seolah-olah gak ada apa-apa gitu di kepalanya. Dan ini salah satu yang kita gak tahu apa yang sebenarnya ada di kepala para pemain sepak bola dunia. Mah, aku pamit bertanding dulu ya. Titip anak kita ya. Kalau sakitnya makin parah, bawa aja ke dokter langsung. Iya, Pah. Semangat ya. Bayangin seberapa sulit buat fokus sama pertandingan kalau di kepala mereka itu bukan cuma ngadepin lawannya, tapi juga ya mungkin punya masalah keluarga di rumah atau punya masalah yang lain gitu. Ini jadi kayak beban kognitif ya. Otak manusia itu kan ada batasnya. Dan semakin banyak pikiran negatif yang ada di otak manusia, kayak khawatir, cemas, rasa takut, maka mentalnya itu semakin tertekan. Ya contoh simpelnya gini lah, pas kita lagi punya masalah di keluarga lah ya, nah kerjaan kita itu jadi kerasa berat banget ya, susah buat fokus gitu, susah buat ngelupain masalahnya dulu gitu, selalu fokusnya tuh ke masalahnya itu gitu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku bener-bener bingung. Atau misalnya ada yang lagi punya banyak hutang gitu. Itu kan buat fokus mau tidur aja susah banget ya. Nah ketika manusia hidup lagi kacau, hal-hal yang sesimpel cuman tidur aja juga jadi butuh energi yang lebih ekstra gitu. Sekarang coba bayangin tekanan itu dialami sama pemain sepak bola yang ditonton banyak orang, jutaan orang malahan kalau Piala Dunia ya.
Kayak salah umpan aja pasti dikritik. Apalagi kalau kalah ya, ada kemungkinan besar itu disalahin gitu. Padahal ya mungkin aja malam sebelum dia bertanding itu lagi mikirin sesuatu yang dia nggak bisa lupa. Ya tapi itulah serunya sepak bola ya sebenarnya. Kita tuh nggak peduli, yang penting fokus sama permainannya, sama pertandingannya. Dan kebanyakan orang itu nggak mau tahu. Pokoknya harus main bagus, pokoknya harus main cantik, harus menang, harus punya mental yang kuat gitu. Padahal mental kuat itu bukan berarti nggak punya rasa khawatir, bukan berarti nggak punya rasa takut ya, bukan berarti nggak punya rasa cemas atau sedih gitu, bukan gitu. Mental kuat itu ya kita punya kemampuan buat terus bergerak padahal kita lagi banyak tekanan masalah gitu. Nah, para pemain bola ini ketika udah mulai tanding ya mereka harus fokus kerja walaupun di kepala mereka itu ada masalah. Ya main bola kan pekerjaan seorang atlet sepak bola gitu ya. Sumpah back yang ini lesu banget. Kenapa pelatihnya nggak ganti dia sih? Setuju gue, harusnya dia udah diganti. Ayo dong, harus menang nih. Jadi sebenarnya seberantakan apapun permainannya, dewasanya kita sih harusnya tetap mengapresiasi mentalnya. Apalagi kalau kayak tim negara Haiti tadi ya gak gampang buat tetap fokus main bola sementara negaranya lagi kacau gitu. Ya semoga aja Piala Dunia kali ini seru buat ditonton. Semoga tim yang kita jagoin juga bisa juara. Kalaupun nanti kalah ya kita ambil hiburannya aja ya. Mungkin itu aja video kali ini. Makasih udah nonton sampai sini. Saya Sulaksana. Jangan lupa subscribe. See you on next video.